Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Lukito. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai latihan statistik. eh, pada kesempatan kali ini yaitu mengenai data angket, yaitu kita ada 100 responden ya. Sebelum situ, kita akan, eh, oke, baik. Eh, Pada layar yang tertampil itu ada model penelitian, yaitu ini kalau pada saat ini itu model penelitian SEM. Model penelitian SEM itu terdiri dari variabel eksogen dan endogen, yaitu variabel eksogen ada variabel X1 dan variabel X2-nya ada disiplin. Nah, sementara untuk variabel eh, endogennya ada sanksi untuk Y1-nya dan kinerja untuk karyawannya. Karyawan kar- dan kinerja karyawan untuk Y2-nya. Nah, sementara sementara pada model penelitian regresi itu terdapat eh, dua variabel eksogen dan satu variabel endogen. Di mana kalau di model regresi ini itu terdiri dari motivasi untuk variabel eksogennya dan X1-nya dan X2-nya adalah disiplin. Nah, untuk endogennya sendiri ada kinerja karyawan saja. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke apa model penelitiannya, sebelum mari kita lebih baik alangkah baiknya kita akan menentukan judul apa yang akan kita teliti selanjutnya. Nah, baik. Di sini ada dua judul penelitian yang direkomendasikan oleh dosen saya yaitu pengaruh motivasi dan penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan dengan sanksi sanksi sebagai variabel intervening pada PT Pelita Pekanbaru. Nah, untuk judul pertama ini lebih tepat untuk yang pengaruh sebagai model penelitian yang SEM tadi, yang ada 2X dan 2Y. Seperti yang dilihat, motivasi, motivasi, motivasi dan disiplin itu sebagai variabel X dan sanksi eh, kinerja karyawan dan sanksi itu merupakan variabel Y atau variabel endogennya. Nah, untuk di judul yang kedua yaitu ada pengaruh motivasi dan penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Nah, untuk judul yang kedua ini lebih tepat sebagai itu cocok dengan model yang kedua tadi yaitu model regresi yaitu terdapat 2X di mana X-nya yaitu motivasi dan disiplin. Nah, sementara untuk variabel endogennya atau Y-nya itu ada kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Nah, sebagai peneliti, kita untuk meneliti mengetahui apa yang terjadi pada perusahaan yang akan kita teliti, kita harus mengetahui terlebih dahulu rumusan masalah. Yaitu sebagai berikut, ini ada beberapa rumusan masalah. Yaitu, pertama adalah apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru? Nah, untuk yang kedua, apakah terdapat pengaruh penerapan disiplin terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru? Nah, untuk ketiga, yaitu apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru? Nah, untuk yang keempat, ada apakah terdapat pengaruh penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pekanbaru? Nah, untuk yang kelima, apakah terdapat pengaruh sanksi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru? Nah, selanjutnya kita akan juga harus tahu tujuan kita meneliti untuk apa. Nah, di sini terdapat 5 poin yang sebagai tujuan penelitian kita, yaitu untuk menguji pengaruh motivasi terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Nah, untuk yang kedua, untuk menguji pengaruh penerapan disiplin terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Nah, untuk yang ketiga, untuk menguji pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Nah, untuk empat, untuk menguji pengaruh penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Nah, untuk yang kelima, untuk menguji pengaruh sanksi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Nah, selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat praktis, ini sebagai ditujukan untuk perusahaan atau kantor dinas atau tempat di mana kita meneliti atau objek kita meneliti di mana. Maka manfaat praktis ini lebih ditujukan kepada perusahaan atau kantor dinas tenaga kerja Pekanbaru.
Kalau kita di perusahaan, manfaat peneliti kita ini lebih untuk ditujukan untuk apa perkembangan selanjutnya untuk perusahaan kita gimana. Nah, manfaat teoritis ini seperti pengembangan teori dan untuk kemajuan atau perbaikan peneliti berikutnya seperti itu. Nah, terdapat juga hipotesis. Hipotesis di sini yaitu eh, terdapat pengaruh positif motivasi terhadap sanksi pada PT Pelita Indonesia. Nah, yang kedua, terdapat pengaruh positif penerapan disiplin terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Nah, yang ketiga, terdapat pengaruh positif motivasi terhadap kinerja karyawan pada Pelita Pekanbaru. Nah, yang keempat adalah terdapat pengaruh positif penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Nah, yang kelima yaitu terdapat pengaruh positif sanksi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Nah, ini untuk model yang tadi, ini adalah model regresi yang terdapat dua variabel X dan satu variabel Y. Nah, ini untuk Dragon Pad. Nah, ini untuk model penelitiannya. Selanjutnya, eh, kita ingin melihat hasil, yaitu sebelum itu kita terdapat kita ada 100 data angket. Setelah kita menyebar angket, maka kita akan mendapatkan 100 angket. Hmm, hmm, ya, sebentar. Oke. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melihat variabel atau variabel variabel indikator-indikator yang terdapat pada setiap variabelnya. Nah, baik. Eh, hmm, eh, Oke, baik. Di sini ada terdapat variabel indikator indikator dari setiap variabelnya. Di sini ada variabel motivasi, yaitu terdapat indikatornya terdapat fisiologi, rasa aman, sosial, penghargaan, akumulasi diri. Nah, untuk di variabel X2-nya itu terdapat indikator tepat waktu, taat terhadap peraturan, tanggung jawab dalam bertugas. Nah, untuk di variabel Y1-nya yaitu penerapan sanksi, yaitu terdapat pemberian peringatan atau teguran, penugasan kembali, penurunan pangkat, dan pemberhentian. Nah, untuk di variabel Y2-nya kinerja, yaitu terdapat indikator efektif dan efisien dan rasa tanggung jawab.
rasa tanggung jawab, terus disiplin dan inisiatif. Nah, baik. Setelah itu, eh, setelah kita menyebarkan angket, maka kita akan mendapatkan eh, data angket, yaitu pada kesempatan kali ini yaitu sebanyak 100. Nah, di sini terdapat eh, data data angket. Setelah kita menyebarkan angket, maka kita dapat eh, data angket tersebut. Nah, di sini ada untuk profilnya, di sini ada Didik. Ini adalah pendidikan dari profil dari data angket kita. Ada pendidikan, ada usia, masa kerja, dan jenis kelamin atau gender. Nah, untuk mengetahui berapa banyak jenis kelamin atau usia, banyak pendidikan yang SMA, pada kesempatan ini SMA, D3, S1 atau S2, itu dapat kita hitung melalui, eh, kita lihat di sini ada SMA, itu kita di sini itu dengan rumus itu count if, baru S3 yaitu didik. Didik itu yang pendidikan tadi kita blok, kita pilih sampai atas, lalu kita buat kode di sini untuk yang SMA kodenya 1, maka terdapat, baru kita enter, maka terdapat 2 orang yang untuk pendidikan SMA dari 100 responden yang kita terima tadi. Nah, untuk D3, S1 dan S2-nya itu bisa kita secara ini aja, kita copy aja ke bawah langsung. Nah, jadi terdapat untuk D3-nya ada 1 orang, S1-nya ada 93 orang, nah untuk S2-nya 4 orang. Nah, total dari seluruh responden kita yaitu 100. Nah, untuk di usianya sama dengan yang peserta didik tadi, yaitu kita menggunakan rumus count if, itu untuk gen untuk generasi usia itu terdapat 3 kategori, yaitu Gen Z, Gen Y, milenial, atau Gen X. Nah, untuk mencari berapa banyak eh, profil responden yang kita terima, itu usia berapa saja yang ada, itu menggunakan rumus on if sama dengan on if kita blok sampai atas. Nah, yang kita pilih itu yang warna hijau ini aja ya, teman-teman. Baru kita pilih di sini 1. Eh, ada kesalahan. Loh, iya. Con if, baru ini untuk yang, nah ini dia. Untuk usia Gen Z-nya itu ada 13 orang. Nah, untuk milenialnya itu Gen Y milenial itu ada 57 orang. Nah, untuk Gen X-nya ada 30 orang. Nah, selanjutnya itu profil yang akan kita cari adalah masa kerja. Masa kerja itu udah dapat kurang dari 6 tahun, 6 sampai 10 tahun kategori.
kategorinya itu kurang dari 6 tahun, 6 sampai 10 tahun, 11 sampai 15 tahun, eh, 16 sampai 20 tahun, 21 sampai 25 tahun, 26 sampai 30 tahun, atau lebih dari 30 tahun. Nah, caranya carinya sama juga. Eh, Sebelum itu kita buat kode di depan, sebelum di depan ini itu 1 sampai 7. Berarti kalau dengan rumus untuk mencari 6 tahun dengan rumus conif itu tadi dari masa kerja ini kita pilih sampai atas. Baru kita setelah itu kita klik yang satu, maka dapatnya 37. Baru kita copy ke bawah. Hmm. Nah, jadi terdapat jumlah 100 orang. Nah, untuk gender itu terdapat sama juga rumusnya menggunakan count if. Nah, seperti tadi. Untuk laki-lakinya sama dengan count if kom hmm, satu. Duh. Ini kita copy aja rumusnya. Nah, oke. Nih, terdapat jumlah laki-lakinya 38 orang dan perempuannya 62 orang. Oke. Sebentar.
Oke, eh, selanjutnya kita akan mencari eh, di sini terdapat eh, Y211 ini maksudnya yaitu Y2 eh, indikator satu pernyataan satu nih di sini. Nah, itu Y2 indikator satu pernyataan 2 sampai seterusnya. Nah, untuk rata-ratanya kita dapat kita cari yaitu dengan rumus average dari ini kita dari sini kita blok sampai atas. Maka terdapat rata-rata 3,940 seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke distribusi frekuensi, yaitu ingin melihat skor dari sangat satu hasil dari penelitian kita yang kita apa mulai tadi di interval sangat tidak setuju, kurang setuju, kurang setuju itu berapa orang yang memilih tidak setuju, sangat tidak setuju, kurang setuju, dan sangat setuju. Itu dapat kita cari dengan India di sini dapat kita lihat itu dengan count if baru kita pilih dari sini sampai ke atas. Nah, maka seperti itu. Maka dapatlah sebanyak yang sangat tidak setuju itu nol. Maka setelah itu kita bisa copy ke bawah sampai sini. Sampai ke bawah sini. Nah, ini. Untuk untuk jumlah responnya itu tetap 100. Ini total responden ya. Itu ada 100. Nah, ini. Begitu. Untuk Y211 ini kita cari karena Y211 ini merupakan rata-rata dari eh, setiap pernyataan yang kita ambil tadi. Selanjutnya juga sama dengan Y22 itu menggunakan cara yang sama yaitu dengan CONIF baru kita
Kita blok dari sini sampai ke atas yang data pertama tadi untuk Y211-nya untuk mencari nilai Y satunya. Berapa orang yang memilih sangat tidak setuju. Ini nol, berarti ini juga nol. Y23-nya nol juga. Nah, baru kita copy ke atas. Apa nih? Kepencet. Oke. Nah, selanjutnya untuk Y33, Y24, dan Y11-nya. Dan ada untuk habis setelah Y baru kita untuk variabel X-nya di sini bisa kita lihat sama-sama. Oke, setelah itu, setelah kita menyelesaikan ini, kita dapat membuat, kita dapat membuat diagram dari profil responden yang telah kita cari tadi. Nah, ini dapat kita lihat di sini dari hasil tadi. Di sini terdapat SMA dua orang, satu ini satu, D3 satu, S1 tiga, dan S2 empat orang. Nah, di sini dapat kita lihat juga SMA dua orang, D3 satu orang, S1 tiga orang, S2 empat orang. Nah, untuk membuat diagram ini dari nih bentuk, kok bentuk? Nih dari sini. Diagram nih kayak gini, lalu kita pilih diagram yang mau kita mau, baru kita kopikan. Seperti ini. Coba kita buat. Hmm, Copy. Ini kok situ pula. Sini. Kita paste spesial dulu. Hmm, Transpose. Hmm, Save. Mana tadi kita coba lagi. Kita copy. Seperti ini. Eh, Seperti tadi itu kita buat gambar, sisipkan di sini, baru kita pilih diagram ini, kita pilih 3D, maka nah, kepala dia seperti ini. Ini untuk file responden generasi tadi ada Gen Z, Gen Y atau Gen milenial, Gen X ada 30 orang. Nah, ini di sini ada untuk yang masa kerja terdapat 6 tahun 37%, 6 tahun 37%, 6 sampai 10 tahun ada 33%, nah 11%, baru yang 16 sampai 20 tahun ada 6%, nah 21 sampai 25 tahun ada 3%, nah dan 26 sampai 30 tahun ada 1%, dan kurang lebih dari 30 tahun ada 2%. Nah, jadi
mayoritas responden kita, penelitian kita kali ini yaitu masa kerjanya itu ada di kurang dari 6 tahun. Selanjutnya ini profil responnya berdasarkan gender yaitu didominasi oleh perempuan. Ada 62%, dan laki-laki ada 38%. Oke, selanjutnya kita akan mencari persepsi dari nilai dari setiap persepsi yang ada dari indikator-indikator yang pernyataan indikator-indikator yang ada di awal tadi. Nah, ini untuk pernyataan ini dapat kita copy dari pernyataan yang di Word tadi yang kita cari lebih awal tadi. Nah, untuk di angka-angka ini dapat kita copy dari profil dari data tadi yang ini. Nah, ini kita copy ke persepsi berikut ini. Nah, sebelum ini kan untuk nilai hasil. Nah, untuk mencari nilai hasil ini dapat kita lihat dulu interval dari variabel eksogen dan endogen, yaitu ada variabel X dan variabel Y. Nah, di sini intervalnya 1 sampai 1,78 itu sangat tidak baik untuk variabel eksogennya. Nah, untuk variabel endogennya sangat rendah. Nah, untuk terus selanjutnya 1,80 sampai 2,59 itu untuk variabel eksogennya tidak baik dan untuk endogennya rendah. Nah, selanjutnya untuk interval yang ketiga yaitu ada 2,60 sampai 3,39. Nah, untuk eksogennya kurang baik dan endogennya kurang tinggi. Nah, untuk interval keempatnya ada 3,40 sampai 4,19 itu eksogennya baik dan endogennya tinggi. Nah, untuk interval selanjutnya ada 42,0 sampai 5 itu sangat baik dan sangat tinggi untuk variabel endogennya. Nah, untuk kita mencari hasilnya itu kita menggunakan rumus if. Nah, ini rata-rata C4 nih rata-rata. Terus baru kita lihat
if jumpa sangat rendah atau kurang dari satu itu sangat rendah. Nah, untuk yang kedua baru koma untuk if baru kurang dari dua itu rendah. Terus if kurang dari tiga 3,4 itu kurang tinggi. Nah, untuk selanjutnya if 4,2 itu tinggi dan sangat tinggi. Maka dapat kita hasil di sini hasilnya yaitu tinggi. Baru ini bisa kita copy sampai seluruhnya. Nah, seperti ini. Nah, maka rata-rata variabel kinerja karyawan itu yaitu 3,825 dengan hasil tinggi. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke variabel sanksi yaitu Y1-nya. Sama seperti tadi, itu kita menggunakan rumus if kurang dari 1,8 itu sangat rendah, terus di sini kurang dari 2,6 itu rendah, terus selanjutnya kurang dari 3,4 itu kurang tinggi, terus kurang dari 4,2 itu tinggi atau dan sangat tinggi. Nah, dapat dapat maka dapat hasilnya itu tinggi. Baru ini kita copy sama bawah dan untuk rata-rata variabel persepsi sanksi Y1 yaitu kurang tinggi dengan nilai hasil rata-rata 3,315. Kenapa dia kurang tinggi? Karena dia di bawah 3,50. Nah, selanjutnya kita akan ke variabel X yaitu variabel X1-nya. Terdapat ada 8 pernyataan di sini. Seperti tadi untuk cara mencari hasilnya kita menggunakan rumus kurang dari kurang dari 1,8 itu sangat tidak baik. Terus if selanjutnya kurang dari 2,6 itu tidak baik. Terus selanjutnya itu kurang dari 3,4 itu kurang baik dan eh, kurang dari 4,2 itu baik dan sangat baik. Maka dapat hasilnya itu sini baik. Dan untuk rata-rata variabel X-nya yaitu baik dengan nilai 3,6626 itu di atas 3,5. Soalnya untuk terakhir yaitu variabel disiplin kerja atau X2-nya dengan hasil kurang baik seperti rumus yang di awal tadi yaitu if kurang 1 dari 0,8 itu sangat tidak baik. Soalnya baru kurang dari 2,6 itu tidak baik, kurang dari 3,4 kurang baik dan kurang dari 4,2 itu baik dan sangat baik. Maka hasil di sini kurang baik dan rata-ratanya juga kurang baik karena eh, dengan nilai 3,236 itu rata-rata 3,26 tuh di bawah 3,50.
Oke, selanjutnya itu ada mode SEM dengan AMOS. Untuk SEM sendiri itu terdapat uji normalitas, uji validitas dan reliabilitas itu menggunakan rumus variance extract itu AV seperti berikut. Jika AV-nya kurang dari 0,5 dan construct reliability-nya kurang dari eh, besar bes- besar dari 0,5 dan construct CR-nya harus besar dari 0,7. Nah, di sini dapat kita lihat eh convex alpha-nya itu 0,906 tuh CR-nya besar dari 0,7. Di sini terdapat untuk variabel X-nya 8,90 dan untuk varian experience-nya ada 0,67. Nah, untuk di variabel kualitas layanan itu terdapat 0,676 dan untuk di AV-nya ada 0,527. Nah, untuk di variabel sanksi terdapat itu 0,862 untuk nilai CR-nya. Nah, untuk AV-nya ada 0,618. Nah, untuk di variabel kinerja atau Y2-nya itu CR-nya ada 0,894 dan AV-nya ada 0,680. Nah, hmm, nah dapat juga kita lihat di hasil hipotesisnya untuk variabel motivasi dengan p-value 0,587 maka hasilnya insignifikan. Nah, untuk H2-nya disiplin itu dengan signifikan. Nah, untuk motivasi kinerja itu tidak signifikan. Nah, untuk disiplin kinerja itu itu tidak signifikan juga. Dan H5-nya itu sanksi kinerja it- dengan nilai p-value 2,48 itu signifikan. Nah, untuk variabel Y-nya, motivasi, kinerja, sanksi, itu p-value 0,974 itu signifikan, dan disiplin kinerja sanksi itu signifikan. Hmm, itu. Oke, untuk dengan SEM dengan Amos, untuk Amos itu perlu kita install aplikasinya, maka terdapat kita lihat hasilnya di sini tuh. Itu tadi. Nah, untuk dengan Smart PLS-nya itu seperti ini. Ini untuk model finalnya. Ada X1 pernyataan X1 pernyataan satu di variabel motivasi. Ini ada penerapan disiplin. Ini hasil hasil uji hipotesis. Untuk hasil hipotesis menggunakan Smart PLS untuk A1-nya motivasi sanksi itu p-value-nya di sini nilainya signifikan. Nah, untuk disiplin dan sanksi itu signifikan juga, motivasi kinerja karyawan itu signifikan dan disiplin kinerja karyawan itu tidak signifikan. Nah, untuk sanksi dan kinerja karyawan itu signifikan. Nah, untuk H6-nya motivasi kinerja karyawan dan sanksi itu signifikan. Nah, untuk H7-nya disiplin kinerja karyawan dan sanksi itu signifikan juga. Uji hipotesisnya bisa kita lihat seperti ini. Motivasi dan sanksi nilainya 0,251, motivasi ke kinerja 0,180, disiplin ke sanksi 621 0,612, disiplin kinerja 0,113 dan sanksi ke kinerja 0,450. Oke,
Baik, sekian dari saya mencoba untuk menjelaskan kembali materi yang sudah dijelaskan oleh dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Teddy Chandra mengenai eh, data analisis itu dengan 100 angket. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.